marilah kita membaca doa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga kabarnya kalian di rumah sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Untuk materi hari ini tentang transformasi geometri lanjutan dari yang minggu kemarin. Kalau kemarin itu tentang translasi, tentang refleksi dan juga rotasi. Sekarang yang keempat, dilatasi. Dilatasi merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangunan tersebut. Di dilatasi itu terdapat dua macam. Yang pertama itu ada dilatasi terhadap titik pusat O dalam kurung 0,6, yang mana jika pada titik P dalam kurung E, Y itu didilatasi terhadap titik pusat O dalam kurung 0,0 dalam faktor skala K, sehingga terdapat bayangan P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen, maka E aksen itu sama dengan KX dan Y aksennya itu sama dengan KY. Nah, itu artinya E aksen itu sama dengan K kali X, sedangkan yang Y aksennya itu K kali Y. Nah, sehingga dapat dibentuk dalam bentuk matriks seperti ini. Ini contoh untuk yang dilatasi yang pertama. Bayangan titik 9,3 oleh dilatasi titik pusat O dalam kurung 0,0 dengan faktor skala 1/3 adalah, jawab. Ini rumusnya ya, seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian tinggal kita masukkan K-nya berapa, faktor skalanya 1/3, kita masukkan 1/3. Terus kemudian karena di sini dari rumusnya itu 0, kita tinggal masuk 0, yang K 1/3. Kemudian XY-nya berapa? Bayangan titiknya diketahui 9, 3. X-nya 9, Y-nya 3. Kemudian setelah itu dikalikan seperti biasanya ya, seperti metrik yang perkalian itu 1/3 dikali 9, 0 dikali 3, baris kali kolom gitu ya, sehingga menghasilkan 3, 1. Jadi bayangan titik. Untuk dilatasi yang kedua yaitu dilatasi terhadap titik pusat P dalam kurung A, B, yang mana jika titik P dalam kurung E, Y itu didilatasi terhadap titik pusat P dalam kurung A, B dan faktor skala K, maka terdapat bayangan P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen, sehingga E aksen itu sama dengan K dalam kurung X min A ditambah A, sedangkan yang Y aksen itu sama dengan K dalam kurung Y min B ditambah B, sehingga terdapat dalam bentuk matriks seperti ini. Selanjutnya contoh dilatasi yang kedua, yaitu bayangan titik min 5,13 didilatasi oleh P dalam kurung 1, min 2 dengan faktor skala 2/3 adalah, jawab. Kita gunakan rumus dilatasi yang kedua ya. Kemudian kita masukkan faktor skalanya 2/3, 0-nya tetap 0. Kemudian X-nya min 5, dikurangi A-nya 1. Kemudian Y-nya 13 dikurangi B-nya min 2, dikurangi min 2, ditambah AB-nya itu 1, min 2, kita masukkan 1 min 2. Kemudian kita tinggal hitung ya, kita hitung dulu yang ini, min 5 min 1 itu min 6, 13 min 2, 15. Kemudian kita kalikan seperti matrik biasanya itu ya, yang perkalian, sehingga hasilnya ketemu min 4, 10 ditambah 1 min 2, hasilnya min 3, 8. Maka X-nya itu min 3, sedangkan Y-nya itu 8. Untuk yang selanjutnya, yang kelima, yaitu transformasi oleh suatu matrik, yang mana di situ nanti ada 3 macam ya. Yang pertama dulu, jika titik P dalam kurung E, Y itu ditransformasikan oleh suatu matrik A, B, C, D, sehingga menghasilkan P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen,
maka X aksen itu sama dengan AX ditambah BY. Sedangkan Y aksennya itu CX ditambah dengan BY. Sehingga nanti bisa membentuk matriks seperti ini. Contoh, tentukan bayangan titik P dalam kurung 3, min 1 karena transformasi yang berkaitan matriks 1, 2, 0, min 1. Jawab, kita gunakan rumus yang pertama ya. Kemudian kita masukkan matriknya. Matriknya di sini ada 1, 2, 0, min 1. 1, 2, 0, min 1. XY-nya di sini ada 3 sama min 1. X-nya 3, Y-nya min 1. Kemudian kita kalikan seperti matrik biasanya itu baris kali kolom, sehingga ketemu hasilnya X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Kemudian yang kedua, yaitu jika menentukan bayangan garis atau kurva karena transformasi oleh suatu matrik A, B, C, D, maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada cari X dan Y dengan menggunakan rumus 1 per determinan A atau 1 per AD dikurangi BC. Kemudian dalam kurung D min B min C A. Nah itu dalam kurung lagi E aksen Y aksen. Nah, sehingga kalau sudah ketemu X dan Y-nya itu, kemudian langkah yang kedua, mensubstitusikan X dan Y tersebut ke dalam garis atau kurva yang sudah diketahui dari soal, sehingga dapat dibentuk dalam sebuah matriks seperti ini. Contoh, tentukan bayangan garis 2X min Y tambah 3 sama dengan 0 karena transformasi yang berkaitan dengan matriks 3, 2, 2, 1. Jawab, kita gunakan rumus yang kedua ya. Kalau yang tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Kita masukkan matriknya, di sini ada 3, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1. XY-nya tetap ya, soalnya yang diketahui itu bayangan garis. Kalau yang tadi itu bayangan titik, maka kita tinggal masukkan XY-nya. Setelah itu kita gunakan rumus inverse seperti materi yang sebelumnya, yaitu 1 per determinan dalam kurung DA min B min C. Sehingga kalau kita hitung hasilnya itu ketemu X sama dengan aksen tambah 2Y aksen, sedangkan Y-nya itu 2E aksen min 3Y aksen. Setelah kita menemukan hasil XY-nya, kita substitusikan ke soalnya. Di sini bayangan garis ada 2X min Y tambah 3 sama dengan 0. Kita masukkan 2, kemudian X-nya itu ganti min E aksen tambah 2Y aksen. Kita tulis di sini, kemudian dikurangi Y. Di sini min Y ya, min Y. Min Y-nya di sini ada 2E aksen min 3Y. Kita tulis di sini ditambah 3 sama dengan 0. Tambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita hitung seperti biasanya, ini dikali sehingga hasilnya min 4E aksen tambah 7Y aksen tambah 3 sama dengan 0. Jadi bayangan dari soal yang kedua tentang transformasi matrik ketemu min 4X tambah 7Y tambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya yang ketiga, yaitu jika suatu bangunan yang mempunyai luas, anggaplah luas itu kita menggunakan L, yang ditransformasikan oleh suatu matrik. Matrik itu kita pakai matrik A ya. Matrik A itu sama dengan A, B, C, D. Maka luas bangun hasil transformasi yaitu L aksen sama dengan matrik A dikali dengan L. Selanjutnya contoh, di sini diketahui segitiga ABC dengan titik koordinat sudutnya A 1,3, B-nya min 24, C-nya min 1, min 1. Jika segitiga ABC ditransformasikan dengan transformasi matrik M dalam kurung D min 3, 1, 4, maka tentukan luas bayangan segitiganya. Jawab, langkah pertama itu kita cari dulu luas segitiga ABC-nya. Nah, kita misalkan titik sudutnya itu menggunakan A dalam kurung X1, Y1, B-nya X2, Y2,
sedangkan C-nya X3 ya 3. Maka kita hitung luasnya dengan rumus ini ya, 1/2 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3, X1 Y1 nih ya, ini matriknya, ini rumusnya untuk mencari luas. Kemudian kita masukkan di sini X1 nya ada 1 ya, ini ya, X1 nya 1, X2 nya min 2, kita masukkan semuanya, X3 nya min 1 dan seterusnya. Kemudian kita kalikan seperti biasanya itu ya, seperti materi sebelumnya di determinan itu 1 dengan 4 min 2 min 1 min 1 dengan 3, kemudian dikurangi dengan 1 min 1 ditambah min 1 min 4 ditambah min 2 sama 3, sehingga ketemu luasnya itu 7. Hasil dari luas segitiga ABC tersebut 7. Kemudian langkah kedua, kita cari determinan matrik transformasinya. Ini ya. Ini matriknya di sini ada 2 min 3 1 4. Kita cari determinannya itu 2 dikali 4 dikurangi min 3 kali 1, sehingga hasilnya ketemu 11. Kemudian langkah ketiga atau langkah yang terakhir, yaitu kita tinggal kalikan hasil dari matriknya dikali dengan hasil luas segitiga, sehingga 11 dikali 7 sama dengan 77. Jadi luas bayangan segitiga ABC tersebut adalah 77. Selanjutnya yang terakhir dari transformasi geometri yaitu ada komposisi transformasi, yang mana itu merupakan suatu pengerjaan dua atau lebih transformasi yang berturut-turut, yang mana jika P1 adalah suatu transformasi dari titik P dalam kurung F, Y ke titik P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen, yang kemudian dilanjut dengan transformasi P2, yaitu dari titik P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen ke titik P double aksen dalam kurung F double aksen, Y double aksen, sehingga hal itu yang disebut dengan komposisi transformasi atau pengerjaan yang berturut-turut. Selanjutnya contoh, ini sudah materi yang terakhir ya. Suatu matrik yang bersesuaian dengan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3 dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan E adalah M1-nya di sini matrik dilatasi skala 3. Ini ya, matriknya seperti ini 30 03. Kemudian yang kedua M2 matrik refleksi terhadap Y sama dengan X. Matriknya ketemu 0 1 1 0. Sehingga M2 komposisi transformasi M1 itu sama dengan, kita tulis matriknya di sini 0 1 1 0 M2-nya, M1-nya 3 0 0 3. Kemudian kita hitung, caranya sama ya, baris kali kolom, sehingga hasilnya ketemu 0 3 3 0. Jadi matriknya adalah 0 3 3 0. Selanjutnya coba kalian amati di LKPD-nya. Di situ ada soal, tentukanlah dilatasi dari titik-titik A dalam kurung 2, min 3 jika dilatasi dengan skala 2 dan pusat O dalam kurung 0,0. Nah, di situ jawabannya sudah ada tapi tidak diisi penuh ya. Coba kalian kerjakan yang masih kosong yang di titik itu. Yang di nomor 2 itu merupakan soal dari komposisi transformasi ya. Coba dikerjakan juga. Ini lanjutan dari yang nomor 2 ya. Di situ sudah ada titiknya juga sama kayak nomor 1, tinggal kalian lengkapi biar kalian tambah paham mengenai materi hari ini. Nah, ini kalian juga bisa dibaca untuk contoh dari kehidupan sehari-hari tentang translasi atau pergeseran ya. Kalian bisa baca dan pahami itu tentang pergeseran tempat duduk. Selanjutnya ada juga refleksi.
atau pencerminan. Contoh mudahnya dalam kehidupan sehari-hari itu di saat kita bercermin, seperti yang sudah saya tayangkan gambarnya. Kalian bisa pahami juga ya yang sudah saya tulis. Kemudian ada juga rotasi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya seperti yang sudah saya tayangkan di gambar, itu ada seorang murid atau seorang siswa yang menggunakan jangka. Selanjutnya yang tentang dilatasi materi hari ini ya. Kalau yang tadi translasi, refleksi, rotasi itu materi kemarin. Yang sekarang yang dilatasi ini juga terjadi di dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah saya tampilkan di gambar ini. Coba kalian baca dan pahami yang sudah saya tuliskan. Selanjutnya yang komposisi transformasi. Nah, komposisi transformasi ini juga terjadi di dalam kehidupan sehari-hari ya. Di situ saya sudah tampilkan gambarnya, kalian bisa pahami. Iya, terima kasih atas waktunya. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Apa yang dipelajari hari ini, semoga kalian bisa memahami dengan baik dan benar. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan agar kalian tambah paham. Saya mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.